Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 semester 4 EPAI akan mempresentasikan tentang proses perkembangan kurikulum. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja, pengertian dari proses perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang akan dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Jadi dalam menyusun proses perkembangan kurikulum ini tidaklah sangat mudah ya, karena kurikulum merupakan satu titik awal, merupakan fondasi dari proses belajar mengajar, karena kurikulum ini nanti juga akan berimbas pada silabus dan lain sebagainya. Jadi fondasi utama dalam proses mengajar atau bahan ajar yang akan dipelajari itu dari kurikulum ini. Karena kurikulum ini akan membahas tentang cara menilainya, kemudian membahas tentang bahan ajar yang akan dipelajari. Jadi fondasi awal untuk bahan ajar adalah kurikulum ini. Kemudian, pedoman dari proses perkembangan kurikulum ini ada 3. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah silabus mata pelajaran, yang ketiga adalah evaluasi dari kurikulum yang sudah ada. Contoh, salah satu pedoman adalah evaluasi dari kurikulum yang sudah ada. Dulu Indonesia memakai kurikulum 2006 yang disebut dengan KTSP. Nah, dari evaluasi tersebut, peserta didik banyak yang tidak bisa mempraktekkan muatan lokal, banyak yang tidak bisa mempraktekkan bahan ajar yang sudah dipelajari. Nah, dari situ maka evaluasinya apa? Maka evaluasinya dibentuklah kurikulum K13, yakni dengan menilai KI 3 dan KI 4, yakni berupa pemahaman dan juga praktek. Seperti itu. Jadi pedomannya ada di 3 hal tersebut nih, latar belakang masyarakat, kemudian silabus mata pelajaran, kemudian evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Untuk menyambung materi yang selanjutnya, yakni B, langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Dalam garis besarnya, kita dapat mengikuti 9 langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan keterangan mengenai faktor yang turut menentukan kurikulum serta latar belakangnya. Yang kedua, tentukan mata pelajaran atau mata kuliah yang akan diajarkan. Yang ketiga, rumuskan tujuan tiap mata pelajaran. Yang keempat, tentukan hasil belajar yang diharapkan dari siswa dalam tiap mata pelajaran. Yang kelima, tentukan topik tiap mata pelajaran. Yang keenam, tentukan syarat yang dituntut dari siswa. Yang ketujuh, tentukan bahan yang harus dibaca oleh siswa. Yang kedelapan, tentukan strategi mengajar yang serasi serta sediakan berbagai alat sumber, alat peraga proses belajar mengajar. Yang kesembilan, tentukan alat evaluasi hasil belajar siswa serta skala penilaiannya. Untuk poin C ya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nah, untuk melanjutkan materi sebelumnya, yaitu model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum ialah proses untuk membuat keputusan dan untuk merevisi suatu program kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang telah dikemukakan oleh para ahli kurikulum antara lain ada 4 model. Apa saja sih 4 model itu? Nah, yang pertama yaitu model Taylor. Apa sih model Taylor itu? Nah, model Taylor, TYLER, itu menekankan pada bagaimana merancang suatu kurikulum disesuaikan dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Ada 4 hal yang dianggap mengembangkan suatu kurikulum. Yang pertama yaitu hubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, berhubungan dengan
pengorganisasian pengalaman belajar. Yang keempat, yaitu berhubungan dengan pengembangan evaluasi dalam pengembangan kurikulum. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan merupakan langkah pertama dan utama yang harus dikerjakan, merumuskan tujuan kurikulum. Sebenarnya sih sangat bergantung kepada teori dan filsafat pendidikan serta model kurikulum yang dianut. Bagi pengembangan kurikulum yang lebih berorientasi kepada disiplin ilmu, maka penguasaan berbagai konsep dan teori merupakan sumber utama tujuan kurikulum. Nah, pengalaman belajar dalam segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pengalaman belajar bukanlah isi atau materi pelajaran dan bukan pula aktivitas guru memberikan pelajaran. Pengalaman pelajaran mengacu pada aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, ada beberapa prinsip dalam menentukan pengalaman belajar siswa. Yang pertama yaitu pengalaman belajar siswa harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, setiap pengalaman belajar harus memuaskan. Yang ketiga, setiap rancangan pengalaman belajar sebaiknya melibatkan siswa. Yang keempat, satu pengalaman belajar dapat mencapai beberapa tujuan yang berbeda-beda. Nah, sudah itu model-model dari Taylor. Nah, sekarang lanjut ke model yang kedua, yaitu model Hilda-Taba. Model Hilda-Taba lebih menitik beratkan pada bagaimana pengembangan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Pada prinsipnya terdapat 5 langkah perkembangan kurikulum. Apa saja itu? Yang pertama yaitu menghasilkan unit-unit percobaan melalui langkah-langkah berikut. Dengan mendiagnosis kebutuhan, memformulasikan tujuan, memilih isi, mengorganisasikan isi, memilih pengalaman belajar, mengorganisasikan belajar, menentukan alat evaluasi serta prosedur yang harus dilakukan siswa, menguji keseimbangan isi kurikulum. Yang kedua, menguji coba unit. Eksperimen untuk memperoleh data dalam rangka menemukan validitas dan kelayakan penggunanya. Yang ketiga, yaitu merevisi dan mengsolidasikan unit-unit eksperimen berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba. Nah, yang keempat, yaitu mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Nah, yang kelima, yaitu implementasi dan diseminasi kurikulum yang telah diuji. Nah, langsung saja model berikutnya, yaitu model Oliva. Apa sih model Oliva itu? Model Oliva, suatu model kurikulum harus bersifat sederhana, komprehensif, dan sistematik. Langkah-langkah yang dikembangkan dalam kurikulum model ini terdiri dari 12 komponen. Satu sama lain saling berkaitan. Nah, kemudian yang pertama yaitu menetapkan dasar filsafat yang digunakan dan pandangan tentang hakikat belajar dengan mempertimbangkan hasil analisis kebutuhan umum siswa dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu menganalisis kebutuhan masyarakat tempat sekolah itu berada, kebutuhan khusus siswa, dan urgensi dari disiplin ilmu yang harus diajarkan. Yang ketiga, yaitu merumuskan tujuan umum kurikulum yang didasarkan kepada kebutuhan seperti yang tercantum pada langkah sebelumnya. Dan yang keempat, merumuskan tujuan suatu kurikulum yang merupakan penjabaran dari tujuan umum kurikulum. Nah, yang kelima, itu mengorganisasikan rancangan implementasi kurikulum. Yang keenam, menjabarkan kurikulum dalam bentuk perumusan tujuan umum pembelajaran. Yang keberapa tadi? Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh itu merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Nah, yang kedelapan,
menetapkan dan menyeleksi strategi pembelajaran yang dimungkinkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang ke berapa? 8. Menyeleksi dan menyempurnakan teknik penilaian yang akan digunakan. Nomor berapa tadi? Ya, itu. Terus mengimplementasikan strategi pembelajaran. Selanjutnya, mengevaluasi pembelajaran, mengevaluasi kurikulum. Model yang dikembangkan ini dapat digunakan dalam 3 dimensi. Yang pertama, yaitu bisa digunakan untuk penyempurnaan kurikulum sekolah dalam bidang-bidang khusus seperti studi tertentu di sekolah, baik dalam tataran perencanaan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bisa digunakan untuk membuat keputusan dalam merencanakan suatu program kurikulum. Yang ketiga, yaitu bisa digunakan dalam mengembangkan program pembelajaran secara lebih khusus. Nah, model selanjutnya, langsung saja model selanjutnya, model keempat, yaitu model BEOCAM. Model BEOCAM mengemukakan 5 langkah dalam proses pengembangan kurikulum. Apa saja itu? Ya, langsung saja kita bahas. Yang pertama, menetapkan wilayah atau area yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. Bisa terjadi hanya satu sekolah, satu kecamatan, satu kabupaten, atau mungkin tingkat provinsi dan tingkat nasional. Menetapkan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses kurikulum. Pihak-pihak yang harus dilibatkan itu terdiri dari para ahli atau spesialis kurikulum. Para ahli pendidikan termasuk guru yang dianggap berpengalaman, para profesional lain dalam bidang pendidikan seperti pustakawan, laboran, konsultan pendidikan, dan para profesional dalam bidang lain, beserta para tokoh masyarakat, politikus, industriawan, dan pengusaha. Dalam proses pengembangan kurikulum, semua kelompok yang terlibat itu perlu mendapat informasi tentang tugas dan perannya secara jelas. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan prosedur yang akan ditempuh, yang meliputi merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Prosedur selanjutnya dilaksanakan dalam 5 langkah. Yang pertama yaitu membentuk tim pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu melakukan penilaian terhadap kurikulum yang sedang berjalan. Yang ketiga, melakukan studi atau penjajakan tentang penentuan kurikulum terbaru. Yang keempat, merumuskan kriteria dan alternatif pengembangan kurikulum. Yang kelima, menyusun dan menulis kurikulum yang dikehendaki. Langsung saja ya, tadi yang yang keempat ya, implementasi kurikulum. Tahap ini perlu dipersiapkan secara matang. Berbagai hal yang dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas penggunaan kurikulum seperti pemahaman guru tentang kurikulum, sarana atau fasilitas yang tersedia, dan manajemen sekolah. Yang kelima, melaksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di sekolah. Yang kedua, evaluasi terhadap desain kurikulum. Yang ketiga, evaluasi keberhasilan anak didik. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu evaluasi sistem kurikulum. Nah, itu adalah penjelasan dari model pengembangan kurikulum. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada kesalahan kata atau apa yang saya jelaskan kurang dimengerti, saya mohon maaf dan silakan bertanya jika ada pertanyaan. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.